Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk 31 Mei hingga 3 Juni 2023 ya. Jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_ready. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu untuk Instagramnya guruforex_ready untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi seperti biasa kita sudah ada beberapa analisa di sini seperti XAUUSD atau Gold, kemudian ada US 100 atau NAS 100. Lalu ada Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc, dan USD Japan Yen gitu teman-teman. Oke, kemudian di sini ada beberapa keterangannya ya seperti XAUUSD kita ambil posisinya back. Kemudian di sini ada keterangannya seperti coach dan fair value gap. Kemudian untuk US 100 atau NAS 100 juga kurang lebih sama. Ini dianalisa dari time frame 4 hingga daily. Kita ambil posisinya sell karena sudah ada konfirmasi coach di time frame kecilnya gitu teman-teman. Dan kurang lebih yang lain juga sama ya teman-teman ya. Terus ini untuk sinyal-sinyalnya lengkap semua ya, dari buy limit, ada stop lossnya, ada TP-nya, lalu ada resiko loss per 0,01 lotnya di sini. Kemudian ada risk and reward-nya 1/6 untuk gold. Kemudian ada expired-nya di 3 Juni teman-teman. Kemudian untuk NAS 100, jadi NAS 100 sama US 100 ini sama ya teman-teman ya, karena di sini saya pakai OctaFX. Namanya itu NAS 100 ya teman-teman ya. Terus untuk resiko lossnya ini juga hanya berlaku di OctaFX teman-teman. Oke, di sini kurang lebih sama lengkap semua teman-teman ya, dari sell limit, stop loss, TP, risk and reward 1/3, 1/5. Kemudian ada expired-nya juga 3 Juni teman-teman. Yang lain kurang lebih sama teman-teman ya, dari buy limit, stop loss, TP, kemudian ada resiko loss per 0,01 lotnya, risk and reward, expired, dan yang lain juga sama kurang lebih. Terus di sini seperti yang saya ingatkan selalu ya, gunakan resiko maksimal 1% dari equity teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kalkulasikan sendiri dari setiap resiko loss ini itu 1% dari equity. Jadi setiap track entry-nya itu resikonya 1% dari equity teman-teman. Terus teman-teman juga bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial ketika harga sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 gitu teman-teman. Itu untuk mengamankan sebagian keuntungan kita ya teman-teman ya. Terus untuk mengurangi resiko dengan pindahkan stop loss ini di entry ya, atau biasa disebut BEP, break even point gitu teman-teman, ketika sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 gitu teman-teman. Jadi acuannya itu di risk and reward 1/1 dan 1/2 teman-teman ya. Karena di sini risk and reward 1/1 itu seperti di sini kan ada jarak ya, misalkan di Euro USD dengan stop loss ini kan jaraknya sekitar 311 poin atau 31 pips gitu teman-teman. Nah kalau kita sudah running profit 31 pips berarti kita sudah running di risk and reward 1/1 gitu teman-teman. Kalau kita sudah running profit 1/2 berarti jaraknya udah 2 kali lipat lebih besar daripada jarak entry ke stop loss gitu. Misalkan teman-teman di sini di Euro USD itu jarak antara entry dengan stop loss itu 31 pips, berarti teman-teman sudah running profit sebesar 62 pips gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya, penjelasannya cukup lengkap teman-teman. Terus untuk analisanya bisa suruh kanan aja di sini. Di sini ada XAUUSD atau Gold, kemudian di sini ada US 100 atau NAS 100. Lalu di sini ada Euro USD, di sini kita ambil time frame dari daily teman-teman ya. Terus kemudian ada GBP Japan Yen, kemudian ada USD Swiss franc, kemudian yang terakhir ada USD Japan Yen. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu, lalu kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu, oke? Tapi sebelum itu, di sini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OctaFX. Jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi, jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold, kemudian ada commodity lain seperti oil. Selain itu ada juga indeks, kemudian ada saham dan kripto dengan kondisi spread yang sangat bagus. Untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account. Nah buat para pemula yang lagi belajar trading, teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaFX, ini bisa di-download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Dengan menggunakan kode promo ini,
kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Oke, kita sudah ada di XAUSD dan di sini lebih tepatnya di time frame H1 ya teman-teman ya. Dan di sini kalau kita perhatikan memang di time frame H1 ini dia sudah ada konfirmasi codes ya teman-teman ya. Makanya kita ambil posisi buy di sini teman-teman ya. Jadi untuk ambil posisi buy di sini kita itu tunggu sampai harga itu kembali lagi masuk ke area order block di time frame H1 gitu teman-teman. Nah, di sini kita masih tunggu ya, mungkin nanti kejemputnya saat news, karena di sini ada news ya. Bentar lagi sekitar jam 9 malam teman-teman ya. Dan sekarang menunjukkan jam 20.03, berarti 1 jam lagi gitu teman-teman. Oke, kalau lihat tren marketnya dia memang cenderung masih bearish ya untuk di time frame H1 nya. Dan kalau kita lihat di time frame besar seperti H4, di sini dia sudah ada rejection ya setelah dia masuk ke area order block sebelah sini teman-teman. Nah, sebelah sini dia sudah ada rejection candle, seperti kalau kita perhatikan dia swap liquidity di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada swap liquidity di sini teman-teman. Jadi setelah swap liquidity harga break berada di area ini teman-teman. Setelah break di area ini berarti di sini dia sudah menciptakan higher high ya dari time frame yang lebih kecil seperti H4 H1 seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kan ada lower high ya, high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Kemudian baru pertama kali ini dia menciptakan new higher high ya, atau high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya gitu teman-teman. Dan ini belum menciptakan higher low ya teman-teman ya, karena di sini range masih sideways seperti ini. Jadi kemungkinan dia ada potensi untuk turun terlebih dahulu baru melanjutkan kenaikan. Untuk target kenaikan bisa saja sih sampai ke fair value gap, tetapi di sini untuk kenaikan TP kita pakai di last higher high di sini teman-teman ya. Jadi kita ekspektasinya itu tidak sampai ke area fair value gap, walaupun ada kemungkinan besar dia akan masuk ke area fair value gap. Dan di sini kita ambil posisi TP-nya berada di last higher high gitu teman. Oke, next lanjut kita ke US 100 atau 100. Kalau kita perhatikan ya, ini kita ambil dari time frame lebih besar terlebih dahulu seperti H4. Kalau di time frame H1 H4 ya memang cenderung bullish ya. Kalau kita perhatikan sebelah kiri ya teman-teman ya. Di sini itu ada fair value gap ya kalau teman perhatikan. Nah, di sini ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah gitu teman-teman. Nah, perhatikan di sini ada jarak ya cukup kecil. Di sini ada fair value gap, dan di sini juga terbentuk area order block gitu teman-teman. Order block bearish gitu teman-teman. Jadi candle bullish terakhir sebelum dia turun gitu teman-teman. Jadi untuk market trennya dia memang masih bearish ya untuk time frame daily-nya seperti ini. Kalau kita perhatikan dia memang masih bearish, dan kalau kita tarik Fibo ya dari high ke low seperti ini, harga sudah masuk ke area range OTE gitu teman-teman, area optimal trade entry-nya. Jadi kalau kita perhatikan memang tren bullish ini bisa dikatakan ini hanya koreksi ke atas saja gitu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan untuk saat ini kita ambilnya posisi sell ya, karena di US 100 ini dia masih belum berada di area ini, jadi kita belum ambil posisi buy. Akan tetapi kalau dia udah ada konfirmasi code seperti dia ada koreksi di sini teman-teman ya. Jadi ketika dia sudah ada code di sini lalu dia ada koreksi, nah di sini dia ada membentuk sideways seperti ini, baru kita ambil posisi buy di sini teman-teman. Nah di area ini teman-teman. Nah kalau kita perhatikan lagi di time frame lebih kecil seperti H1 atau H4, di bawah itu masih ada banyak sekali fair value gap ya teman-teman ya. Seperti di sini ada fair value gap, di sini juga ada fair value gap ya. Di sini ada fair value gap. Oke, di sini sudah terisi. Di sini masih ada order block juga sudah terisi. Jadi tinggal yang ada di sini teman-teman. Ini ada fair value gap yang belum kejemput. Jadi kemungkinan dia masih bisa ada potensi juga untuk sana. Dan di sini kalau kita perhatikan di sini juga ada fair value gap. Oke, di sini masih ada. Jadi masih ada potensi dia akan menuju ke sana teman-teman. Dan ditambah di sini di time frame H1-nya itu dia sudah ada konfirmasi code ya teman-teman ya. Di sini dia membentuk higher high ya.
Di sini ada higher high, kemudian harga membentuk breakout structure, membentuk new higher high. Lalu kemudian harga ditutup candle bearish cukup besar seperti ini teman-teman ya. Jadi dari beberapa candle bullish ini langsung ditutup satu kali candle bearish, kemudian diperjelas lagi dengan harga close di bawah higher low sebelumnya, menciptakan lower low, artinya dia sudah ada quotes konfirmasi change of character. Artinya di sini dia sudah menciptakan lower low gitu teman-teman. Dan untuk harga saat ini juga diperkuat lagi menciptakan low yang lebih dalam lagi daripada low sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kita bisa ambil posisi sell sebenarnya. Jadi untuk ambil posisi sell kita tunggu sampai dia koreksi ke atas terlebih dahulu baru melanjutkan penurunan gitu. Oke, next kita lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD saat ini harga masih menunjukkan penurunan ya. Harga sempat masuk ke area order block kalau kita perhatikan di sini. Di sini ada area order block. Dan untuk area entry-nya kita berada di 50% order block ya, lebih dikit ya, tapi belum kesentuh ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan ini memang masih bearish ya untuk di time frame H1 H4 nya. Terus kita bisa pindah ke daily. Kalau kita perhatikan dia memang sudah masuk ke area OTE teman-teman, karena di sini kalau kita perhatikan untuk time frame daily itu dia sudah breakout structure di sini. Jadi dia menciptakan higher high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya teman-teman, dan di sini ada higher low ya, artinya low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Dan kalau kita tarik Fibo ya dari low sebelumnya ke high ya, dia akan menciptakan angka-angka seperti ini teman-teman. Dan untuk saat ini harga sudah berada di area OTE teman-teman ya. Area OTE ini meliputi dari Fibo 62 hingga Fibo 79 teman-teman. Dan untuk area lebih detailnya, lebih presisi entry-nya, kita cari di time frame H1 atau H4 gitu teman-teman. Oke, di time frame H4 kita ambil posisi order block di sebelah sini teman-teman ya. Jadi ada order block di time frame H4 yang berada di area OTE teman-teman. Dan kita bisa ambil posisi buy di sana. Seperti ini. Terus seperti ini ya. Dan harga saat ini ya tadi belum sempat sentuh area buy limit ya. Jadi saat sinyal dibuat itu harga masih berada di sini teman-teman. Nah, harga masih berada di area ini saat sinyal dibuat, dan untuk saat ini harga masih belum menyentuh area order block atau buy limit kita. Oke, next kita tunggu ya, karena di sini masih ada equal high, jadi kemungkinan besar ini bisa kita tembus. Kemudian di sini ada order block untuk posisi sell, kemudian di sini juga ada area order block untuk posisi sell. Jadi kemungkinan besar dia masih ada potensi juga ya untuk masuk ke area Fibo 50 nya. Oke, next kita lanjut ke GBP Japan Yen. Untuk GBP Japan Yen kita cek di time frame daily ya. Kita cek sebelah sini. Di sini ada area order block daily teman-teman ya. Kita perhatikan. Ya, seperti analisa sebelumnya, seperti analisa kemarin teman-teman ya, saya jelaskan bahwa GBP Japan Yen itu ketika masuk ke area order block daily itu dia sudah menunjukkan potensi untuk bearish ya, sudah ada konfirmasi code seperti menciptakan higher high, baru menciptakan code seperti ini ya, menciptakan low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, lalu dia koreksi ke atas, menciptakan high yang lebih rendah daripada high sebelumnya, artinya dia sudah menciptakan lower high ya teman-teman ya, baru menciptakan lower low lagi gitu teman-teman. Jadi low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan lagi di sini kita bisa pergi ke H4 atau H1. Di sini harga sudah menciptakan quotes ya. Nah, kalau kita perhatikan, jadi di area yang tadi itu order block daily, harga itu menciptakan quotes ya seperti ini ya. Harga menciptakan higher high, higher low, lalu di sini ada higher high, lalu harga quotes seperti ini, break di sini teman-teman ya, dengan ditutup candle close seperti ini. Candle close berada di bawah low sebelumnya gitu teman-teman, menciptakan lower low. Dan sekarang kita tunggu sampai dia koreksi ke atas terlebih dahulu, baru melanjutkan penurunan teman-teman. Oke. Dan untuk area order blocknya itu kita ambil dari posisi time frame H1 di sini. Di sini ada candle bullish terakhir sebelum dia turun.
Lalu kita bisa ambil posisi sell limit dan stop lossnya itu berada di high terakhir di sini. Oke. Next untuk TP-nya kita berada TP di area liquidity teman-teman. Oke, ini dapat risk and reward 1/6 hampir ke 1/7. Oke, next kita lanjut ke USD Swiss franc. Di USD Swiss franc harga mendekati area order block atau sell limit kita. Order block kita ambil di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada area order block dan kita ambil order block yang sebelah sini teman-teman. Oke, di sini ada order block juga, lebih kuat order blocknya ketimbang yang ada di bawahnya gitu. Jadi ini langsung instan sell limit ya tanpa tunggu konfirmasi. Karena kalau kita perhatikan dia memang masih strong bearish teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dari sebelum-sebelumnya dia memang masih bearish. Berarti di sini kemungkinan dia hanya koreksi, kurang lebih koreksi aja gitu. Dan di bawah juga masih ada order block atau fair value gap juga. Di sini order blocknya, di sini fair value gapnya. Jadi untuk potensi TP kita cari TP di atas equal low teman-teman. Di sini ada equal structure. Jadi kita ambil posisi TP di atas equal structure sedikit gitu teman-teman. Oke, next kita lanjut ke USD Japan Yen. Di USD Japan Yen kalau kita perhatikan di sini dia sudah ada konfirmasi codes ya sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan di sini ada codes. Oke. Kemudian tapi di sini masih ada equal structure, equal high ya teman-teman ya. Di atas masih ada equal high, jadi ada potensi juga harga itu masih menciptakan tembus area equal high ini, masih masuk ke atas, baru dia akan menciptakan konfirmasi codes di sini mungkin. Untuk area ini kalau kita perhatikan, kita lihat di time frame lebih besar seperti H4. Jadi area ini sudah masuk ke area order block yang sebelah sini ya teman-teman ya. Ini order block daily ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di time frame daily-nya dia juga ada candle bullish terakhir sebelum dia turun di sini. Ya, jadi kita ambil posisinya itu berada di sini teman-teman. Dan harga saat ini sudah masuk ke area value gap. Kemungkinan harga masih bisa terus naik sampai ke area order block sebelah sini, baru melanjutkan penurunan gitu teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk beberapa analisa dan sinyal kita minggu ini. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dari video-video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus video-video kita selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.